Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya, Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, yaitu Rahayu Bintang Samudra yang diwakili oleh Bu Rifka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berbagi sharing di pertemuan ilmiah yang sangat luar biasa di pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat-nikmat terbaiknya kepada kita semuanya. Di antara nikmat itu, nikmat yang paling utama saat pandemi ini dan sangat-sangat dinantikan yaitu adalah nikmat sehat. Ya. Tentunya kita sangat-sangat menantikan nikmat sehat ini. Tentunya yang kita inginkan bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran juga ikut sehat. Namun ada satu mungkin yang sering kita lalaikan, yaitu sehat juga secara finansialnya. Sehingga ketika kita memiliki fisik yang sehat, hati yang sehat, pikiran yang sehat, finansial yang sehat, insya Allah kita akan tenang ya di saat pandemi ini. Namun kita tahu bersama bahwa Bapak Ibu semuanya, pandemi ini tentunya memberikan dampak yang sangat-sangat signifikan pada semua aspek kehidupan kita. Tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan finansial. Banyak di luar sana orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Maka disinilah Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara kita agar tetap bisa menjadi pribadi yang sehat dan mandiri di saat pandemi ini. Maka hari ini insya Allah kita akan sharing bersama untuk tema yang akan saya angkat, yaitu menjadi sehat dan mandiri saat pandemi dengan Cupping-Planner. Nah, apa itu Cupping-Planner? Nanti akan kita bahas. Pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, mohon izin, saya bukan bermaksud untuk menggurui ya. Kita belajar bersama, sharing bersama, jika nanti ada kekurangan mohon untuk ditambahkan, dan jika ada yang ingin didiskusikan, mari kita diskusikan bersama. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita melihat fenomena yang terjadi saat ini Bapak Ibu semuanya. Di slide ini saya berikan sebuah gambaran contoh bahwasanya COVID-19 pandemi saat ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada aspek ekonomi ya, terutama kesehatan finansial. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang seharusnya memberikan pelayanan kesehatan kan gitu. Kita lihat bersama di sini ada di media sosial saya temukan ya dari CNN ya, bahwasanya ada info atau berita ratusan pegawai dan perawat rumah sakit protes akibat kena PHK. Ya, kita tidak bisa memungkiri ya bahwasanya saat ini banyak sekali orang-orang yang kena PHK. Tidak hanya perawat, tetapi juga pegawai kantor, kemudian karyawan-karyawan swasta, banyak yang terkena PHK. Nah, kita lihat juga rumah sakit yang besar, cukup besar juga saat ini melakukan PHK kepada banyak pegawainya juga. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang tenaga kesehatan, khususnya perawat, posisi keadaan pandemi ini membuat tidak aman aspek ekonomi kita, kan gitu. Maka bagaimana cara kita agar bisa tetap menjadi pribadi yang sehat dan mandiri di saat pandemi? Tentunya banyak upaya yang harus kita lakukan. Maka disinilah akan kita diskusikan dan bagaimana tips-tipsnya agar tetap menjadi pribadi yang sehat, menjadi perawat yang sehat dan mandiri di saat pandemi. Kalau kita bicara masalah sehat dan mandiri, maka ukuran pertama secara mandiri itu ya, ukuran pertama yaitu berhubungan dengan gaji ya. Kita lihat bersama gaji perawat saat ini berapa kan gitu. Apalagi pada saat pandemi ini. Nah, di slide ini saya berikan sebuah ada meme yang menarik ya. Jadi di sini dikatakan hatiku saja satu untukmu. Nah, kenapa THR itu dibagi dua? Nah, jadi
Kemudian ada lagi nih, kerja maksimal, gaji minimal. Nah, nih bahwasanya kita tahu bersama, sahabat semua, Bapak Ibu, perawat ini adalah garda terdepan, ya, yang mana perawat ini akan memberikan pelayanan kesehatan, terutama pada saat pandemi saat ini. Kita kerja keras, teman-teman di lapangan itu kerja sangat keras sekali untuk menghadapi COVID-19 ini. Namun apa yang didapatkan? Ya, banyak sekali. Mungkin ada yang gajinya tinggi ya pada saat pandemi ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, banyak juga yang mengalami gajinya dipotong. Kan gitu. Jadi tidak merata. Nah, kemudian ini lagi ada berita yang saya dapatkan, yaitu hadapi resiko berat banyak perawat yang belum terawat. Nah, perawat tugasnya adalah merawat, tetapi dirinya sendiri tidak terawat. Tidak terawat tentang apa? Tentang finansialnya. Ini sangat memprihatinkan sahabat semuanya. Jadi tugas seorang perawat salah satunya itu memberikan asuhan keperawatan. Tentunya ketika memberikan asuhan keperawatan, kita harus memberikan caring ya kepada pasien. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang perawat bisa memberikan caring yang tulus kepada pasien jika dirinya sendiri butuh caring, masih butuh caring, kan gitu. Masih butuh diberikan caring. Dirinya belum bisa memberikan caring kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya. Misal sebagai contoh gini, mau berangkat kerja, anaknya rewel, nangis, minta susu, ternyata susunya habis. Nah, mau beli susu, belum gajian, hanya mengandalkan gaji dari rumah sakit tersebut. Bagaimana dia bisa melaksanakan tugasnya nanti ketika di rumah sakit, menghadapi pasien, bisa memberikan caring yang tulus, sedangkan di dalam pikirannya masih ada yang mengganjal bahwasanya dia belum bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Jadi disinilah Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya, seorang perawat itu harus mandiri. Itu ya. Nah, kalau ketika kita bicara masalah gaji ya, masalah upah, saya ingin bercerita sedikit tentang sebuah kisah masa lalu ya. Jadi dulu pada saat perawat pertama kali ada, yaitu Rufaidah ya, yang hidup di masa Rasulullah. Kita flashback sebentar ke belakang, menceritakan sedikit kisah tentang Rufaidah, perawat pertama pada saat zaman Rasulullah. Pada saat Rufaidah ini hidup di zaman Rasulullah, jadi Rufaidah ini hidup di zaman Rasulullah yang mana jauh sebelum Florence itu ada, lahir gitu, kan gitu. Nah, pada saat zaman Rasulullah itu kan terjadi banyak peperangan. Kemudian Rufaidah minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong izinkan kami, perawat saya dan teman-teman ini untuk ikut berperang, membantu peperangan ini. Kata Rasulullah, bagaimana engkau ikut berperang? Engkau ada seorang wanita. Kemudian kata Rufaidah, kami akan membantu untuk merawat mujahid-mujahid, tentara-tentara yang terluka pada saat perang. Kami akan mendirikan tenda, mendirikan rumah sakit lapangan di depan Masjid Nabawi untuk membantu nanti merawat jika ada mujahid-mujahid yang terluka. Kemudian Rasulullah mengizinkan. Dan sebagai bentuk apresiasinya, bentuk penghargaan kepada Rufaidah ini, Rasulullah memberikan sebuah kalung yang sangat indah kepada Rufaidah. Dan tidak hanya itu, pada saat perang berakhir, itu kan biasanya ada harta rampasan, ya, ada harta rampasan atau ghanimah gitu ya. Ternyata harta rampasan itu dibagi rata sama Rasulullah. Baik itu mujahid, tentara-tentaranya, dan juga perawat-perawatnya diberikan hasil yang rata. Ini apa maknanya? Jadi menandakan bahwasannya perawat saat itu sangat dihargai, mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Sama dengan mujahid yang berperang. Gitu. Sehingga logikanya harusnya, Bapak Ibu sahabat semuanya, saat ini kita pun turut berperang. Perang melawan apa? Perang melawan pandemi. Harusnya apa yang kita dapatkan itu minimal sama dengan para pejabat-pejabat, ya kan? Sama dengan apa namanya prajurit saat ini, gitu. Aparat-aparat negara. Itu yang harus kita dapatkan harusnya. Tapi faktanya apa? Faktanya ya seperti ini kan gitu. Masih banyak
gaji yang tidak bisa merawat seorang perawat. Gitu. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Tentunya kita tidak bisa berpangku tangan hanya menunggu keajaiban ada kenaikan gaji. Memang akan ada kenaikan gaji, tapi kan nggak bisa langsung saat ini juga. Harus butuh proses, kan gitu. Insya Allah suatu saat gaji akan naik, gaji perawat. Tapi kita tidak hanya bisa menunggu waktu itu ya. Kita harus bergerak mulai dari saat ini. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan? Maka solusinya adalah kita harus bergerak. Bergerak dari apa? Dari menjadi perawat, nurse, menjadi nurse trainer atau perawat yang memiliki jiwa entrepreneur atau pengusaha. Ini adalah solusinya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini yang akan kita bahas nanti. Bagaimana sih peluang-peluang perawat untuk menjadi nurse trainer. Nah, apakah nurse trainer ini atau nurse entrepreneur ini dia masuk ke dalam karir perawat? Mungkin ada yang berkata, perawat itu kan tugasnya merawat, ngopo tidak jadi pengusaha. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, di sini ada slide-nya saya tunjukkan bahwa ada dulu ditulis sebuah buku yang menceritakan tentang career of nursing. Ya, nurse dalam Fundamental of Nursing, Taylor ya membahas tentang peran perawat atau karir perawat itu nanti bisa menjadi apa saja. Di sini, nah, kita lihat bersama, ini ada yang merah ya, yang merah. Ini sebenarnya perawat itu bisa menjadi seorang perawat pengusaha, ya. Atau nurse entrepreneur atau nurse trainer, banyak sebutan-sebutan yang bisa kita gunakan saat ini. Ini ya, bahkan dalam fundamental of nursing pun dikatakan perawat bisa menjadi seorang pengusaha atau nurse entrepreneur. Nah, ini. Kemudian ketika kita sudah tahu ini, bagaimana peluang seorang perawat untuk menjadi nurse trainer? Memang banyak peluang yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita memiliki jiwa entrepreneur ini, seorang perawat memiliki jiwa entrepreneur, dia akan memandang sebuah masalah itu menjadi sebuah solusi, ya, menjadi sebuah peluang maksudnya. Jadi ketika melihat sebuah masalah, dia akan menjadikan itu sebagai peluang. Peluang apa? Untuk menjadikan dirinya lebih sehat dan mandiri meskipun di saat pandemi. Nah, apa saja peluang perawat? Ketika kita bicara peluang perawat, saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk menengok sebentar tentang peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 ya. Jadi kenapa kita membahas undang-undang? Bukan membahas undang-undang, kita hanya sharing sedikit tentang peluang perawat yang bisa kita lakukan nanti. Gitu ya. Nah, di dalam Permenkes nomor 26 tahun 2019, di sini dijelaskan tentang praktik keperawatan. Di bab 4 ada penjelasan tentang penyelenggaraan praktik keperawatan, pasal 15. Perawat menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tempat lain sesuai dengan klien sasarannya. Pertanyaannya adalah fasilitas pelayanan kesehatan itu apa saja? Selama ini mungkin seorang ya mahasiswa ketika lulus perawat ya, lulus nurse, mereka yang dituju langsung ke rumah sakit. Betul ya? Nah, yang dituju langsung rumah sakit melamar untuk memberi masuk kerja di layanan kesehatan. Tetapi ternyata di dalam pasal 15 ini dijelaskan poin B ya, poin 2 dijelaskan bahwa pasal 2 dijelaskan bahwasannya tempat layanan kesehatan, praktik layanan kesehatan itu tidak hanya rumah sakit. Yang pertama disebutkan di situ adalah poin A, tempat praktik mandiri perawat. Kedua, baru klinik, kemudian pusat kesehatan masyarakat, dan keempat, barulah rumah sakit. Sehingga dengan kata lain, apa? Dengan kata lain, kita sebenarnya prioritas pertama itu harusnya adalah melakukan praktik mandiri perawat. Ya, sehingga ini menjadi peluang besar untuk kita. Kita didukung untuk menjadi perawat yang memiliki praktek mandiri keperawatan itu. Jadi ini ya
sahabat semuanya, sehingga peluang yang bisa kita ambil di sini adalah untuk praktik mandiri keperawatan, karena itu legal, ada aturannya gitu. Ketika kita memenuhi aturan-aturan gitu. Nah, kemudian praktik perawatan itu nanti ketika kita praktik pemberian layanan kesehatan, apa yang kita lakukan? Tentunya yang kita lakukan adalah memberi asuhan keperawatan, karena tugas kita salah satunya adalah memberi asuhan keperawatan. Memberi asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan seperti apa yang bisa kita lakukan? Yaitu diatur di dalam pasal 21. Misalnya ketika kita nanti praktik mandiri, ya, praktik mandiri keperawatan, kita harus memberikan asuhan keperawatan kepada klien kita yang datang. Nah, asuhan keperawatan apa yang bisa kita berikan kepada klien itu dijelaskan di dalam pasal 21, mulai dari poin A sampai M. Yang saya kutip di sini adalah yang M saja, karena pokok bahasan kita hari ini. Ya, jadi ada A sampai M, banyak sekali itu. Yang ingin saya tekankan di sini adalah poin M, yaitu melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Nah, inilah Bapak Ibu semua, sahabat semua, kata kuncinya. Komplementer dan alternatif terapi. Saat ini, ya, Indonesia terutama saat ini, bahkan di luar, komplementer itu menjadi idola primadona saat ini. Baik itu di Indonesia juga. Di Indonesia saat ini komplementer terapi menjadi primadona. Banyak yang ingin melakukan pendekatan komplementer terapi, mulai dari pijat, bekam, akupuntur, akupressur, herbal dan lain sebagainya. Maka inilah jadi peluang kita, gitu. Nah, kemudian saya tekankan lagi di sini. Untuk bisa praktek keperawatan mandiri dan memberikan layanan kesehatan berupa praktek komplementer, tentunya kita juga harus ikuti aturan, kan gitu. Siapa yang bisa memberikan itu? Apakah semua perawat bisa melakukan praktek komplementer? Ternyata tidak. Di dalam pasal 22 disebutkan di sana aturannya yang bisa memberikan layanan alternatif dan komplementer adalah dia yang memiliki keterampilan tambahan itu, yang didapatkan melalui satu pendidikan keperawatan. Sehingga ketika kita lulus nurse, ya, ijazahnya dulu waktu S1 diajari komplementer terapi, misal bekam, pijat, ya, dan lain-lain, maka itu bisa menjadi acuan kita untuk menjadi nilai tambah kita dalam mendirikan praktek mandiri keperawatan dan memberikan layanan komplementer terapi. Gitu. Maka ini penting bagi sahabat semua. Kebetulan saya juga seorang pengajar, dosen, ya, sehingga kami juga di institusi kami memasukkan komplementer terapi ini ke dalam kurikulum pendidikan, sehingga anak didik kami juga akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang komplementer. Ini akan menjadi peluang mereka untuk menjalankan praktek komplementer nantinya ketika sudah lulus. Nah, ini penting untuk sahabat semua, rekan-rekan dosen, untuk bisa memasukkan mata kuliah komplementer di dalam pendidikannya, gitu. Nah, kemudian misal saya sudah lulus ya Pak, dulu nggak ada mata kuliah komplementer, bagaimana saya bisa praktek? Bisa, yaitu dengan ini. Dan pelatihan yang diselenggarakan oleh siapa? Oleh LKP ataupun organisasi profesi biasanya, ya. Nah, pelatihan-pelatihan saat ini banyak sekali diselenggarakan, mulai dari pelatihan pijat refleksi, akupuntur, herbal, bekam, itu banyak sekali diselenggarakan. Maka inilah kesempatan kita untuk mengupgrade keilmuan kita, menambah kompetensi kita untuk bisa menjalankan praktek komplementer ini. Gitu. Ini kesempatan kita. Insya Allah nanti suatu saat akan kita adakan bagaimana pelatihan tentang komplementer terapi. Nah, kemudian yang kedua, ternyata dijabarkan juga bahwasanya seorang perawat tidak boleh melakukan praktek komplementer ini terus-menerus, tetapi dia juga harus dikolaborasikan dengan praktek keperawatannya, memberi asuhan keperawatan tadi, gitu. Jadi dikolaborasikan, diintegrasikan, itu. Okay. Nah, inilah
Mengacu pada Permenkes ini menjadi sebuah peluang bagi kita, sahabat semua, Bapak Ibu, untuk bisa menjadikan diri kita agar tetap sehat dan mandiri di saat pandemi ini. Ya. Nah, komplementer, jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah komplementer. Komplementer, apa saja komplementer terapi? Tentunya kita harus tahu juga. Jangan-jangan kita nanti praktek menjadi dukun. Nah, dikira itu komplementer ya, bukan. Jadi gini, komplementer itu ada jenis-jenisnya. Di dalam komplementer alternatif medicine atau CAM ya, yang disingkat CAM pada tahun 1998, dia memberikan batasan atau kategori ya dalam komplementer ini. Jadi ada 5 kategori. Yang pertama adalah kategori mind body therapy. Jadi apa itu? Suatu pendekatan terapi yang bisa memberikan intervensi pada memberikan efek pada pikiran, mengkondisikan pada pikiran dan juga pada fisik. Contohnya apa? Satu, aromaterapi. Ketika kita menghirup aromaterapi, ya kan, pikiran akan rileks, tubuh akan enak. Kemudian ada juga pendekatan dengan musik, murotal atau lantunan ayat suci Al-Quran, itu juga bisa. Ya, ini mind body terapi. Itu bisa kita praktekkan, bisa. Aromaterapi. Ya. Kemudian yang kedua ada alternatif terapi. Maksudnya adalah alternatif sistem pelayanan kesehatan. Contoh yaitu dengan pendekatan TCM. Itu di Cina. Kalau di dia dengan Ayurveda, ya. Jadi itu sistemnya. Kalau di Arab, Tibu Nabawi, nah, gitu ya. Kemudian ada biological therapy. Apa biological therapy? Yaitu terapi-terapi dari bahan-bahan alami. Contoh, kita terapin makanan, diet sehat ya, diet seimbang itu bisa ya kan. Kemudian food combining ya, kemudian dengan probiotik ya, makanan sehat sesuai dengan fitrahnya, halal, thayyib, alami. Nah, itu biological therapy. Dan saat ini sedang berkembang itu ada yang namanya probiotik ya, bakteri baik. Itu sangat-sangat bagus sekali. Kemudian ada energi terapi. Energi terapi itu adalah seperti apa ya? Bisa dengan magnet, kan? Kemudian energi touch. Jadi terapi sentuh. Jadi ketika disentuh, seorang perawat itu bisa mengalirkan sebuah energi positif dan negatif. Maka dari itu ini penting Bapak Ibu. Ketika seorang perawat tadi datang ke rumah sakit dengan raut muka yang kusam, ya kan, di pikirannya masih memikirkan susu untuk anaknya, misal katakanlah seperti itu contoh aja. Dia stres, dia dongkol hatinya, ya kan, akan memberikan dampak, dia membawa energi negatif. Ketika bertemu pasien, pasien pun akan tidak nyaman. Maka dari itu inilah perawat itu harus memiliki energi yang positif. Salah satu faktor yang mempengaruhi apa? Yaitu tadi finansial, ya salah satunya. Nah, kemudian yang terakhir adalah manipulatif terapi. Manipulatif terapi itu adalah memberikan manipulasi ke dalam tubuhnya. Contoh, pijat, ya, pijat refleksi. Kemudian kiropraksi, pembetulan tulang belakang. Kemudian ada lagi, nah ini yang akan kita bahas yaitu bekam. Bekam itu termasuk manipulatif terapi kategori invasif karena dia nanti ada pengeluaran darah atau penyayatan. Jadi ini contohnya ada 5 kategori ya yang bisa kita nanti gunakan, tetapi hari ini saya ingin lebih membahas tentang bekam atau cupping terapi. Maka di sini di slide tadi pertama saya angkat judul sehat dan mandiri dengan cupping trainer. Jadi bagaimana bekam ini nanti bisa kita jadikan sebagai peluang kita untuk menjadi nurse trainer gitu. Nah, kenapa memilih bekam? Jadi ternyata sahabat semuanya, apakah bekam itu boleh dilakukan perawat? Kalau ada yang pertama seperti itu, saya jawab dengan lantang, boleh. Kenapa? Karena dari PPNI pun sudah mengizinkan. Kenapa saya kok tahu mengizinkan? Itu ada di dalam buku SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu silakan buka di halaman 416. Ya, ini di slide sudah saya tampilkan.
Nih, jadi bekam itu saat ini Bapak Ibu, sahabat semuanya, kita lihat di masyarakat, bekam saat ini kalau boleh saya katakan dia menjadi primadona. Banyak profesi yang melirik untuk bisa praktek bekam, dilegalkan praktek bekam. Itu banyak profesi. Tetapi dari sekian banyak profesi yang mungkin didukung ya, menurut saya yang saat ini didukung dan legal bisa legal adalah perawat. Karena didukung tadi undang-undang. Kalau profesi lain yang non nakes mereka apa namanya terhambat oleh PP 103 yang mana tidak boleh memberikan terapi invasif jika bukan nakes. Nah, kita didukung, insya Allah ya. Jadi bisa. Dan saat ini pun dari MUI ya membuat lembaga baru, lembaga kesehatan LKMUI, lembaga kesehatan Majelis Ulama Indonesia, dan salah satu yang dikembangkan saat ini adalah bekam, sehingga bekam nanti akan ada di setiap layanan kesehatan. Jadi ini peluang yang sangat besar untuk menjadikan bekam ini menjadi peluang kita menjadi entrepreneur gitu. Nah ini ada di dalam psiki. Jadi ini menjadi penguat kita bahwa bekam ini boleh dilakukan perawat. Apa itu terapi bekam? Nah, di sana sudah dijelaskan di dalam psiki. Gitu. Tentunya sekali lagi, siapa yang bisa praktek bekam adalah siapa yang sudah memiliki keterampilan, kompetensi dalam terapi bekam ini. Gitu. Tidak sembarangan. Ya. Nah, kenapa memilih bekam? Kalau saya boleh sampaikan, slide berikutnya ini ya. Kenapa memilih bekam? Ada 4 alasan. Yang pertama, sekarang ini ya, Bapak Ibu semuanya kita tahu bahwasanya pada saat pandemi kebutuhan kesehatan itu meningkat. Kebutuhan kesehatan meningkat. Dulu sebelum pandemi, ya, ini mungkin efek positif dari pandemi juga ya, sehingga masyarakat lebih lebih taat untuk menjaga kesehatannya, lebih peduli pada dirinya. Kalau dulu sebelum pandemi mau makan itu malas cuci tangan, betul ya? Ya kan? Malas cuci tangan. Tapi sekarang mau apa-apa cuci tangan. Mau masuk warung cuci tangan. Selesai keluar dari rumah cuci tangan, ya. Cuci tangan terus. Nah, inilah kebutuhan kesehatan masyarakat yang saat ini meningkat. Ini menjadi peluang kita ketika kita bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa bekam ini mampu untuk memberikan mampu untuk memberikan jaminan kesehatan, mampu untuk meningkatkan kesehatan tubuh, insya Allah banyak orang yang akan memilih terapi bekam. Nah ini nanti kekuatan bagaimana cara kita promosi, tentunya panjang ya ceritanya. Jadi ini intinya bahwasanya alasan pertama kebutuhan kesehatan itu meningkat. Jadi masyarakat sekarang itu pengen sehat. Apa-apa dibeli ya. Melihat produk baru aja ya. Iklan di TV, oh minum ini nanti akan sehat. Beli. Nah ini, padahal bekam ini sudah terbukti dalam bisa merawat, menjadikan tubuh kita sehat. Ini bagaimana cara kita untuk menyampaikan ke masyarakat nanti, edukasi kita. Ya. Nah, alasan kedua adalah kebutuhan kesehatan masyarakat meningkat, tapi masyarakat banyak yang takut mengunjungi rumah sakit, betul ya? Banyak yang takut mengunjungi rumah sakit, seperti parno gitu. Nah, ini menjadi peluang kita Bapak Ibu, untuk memberikan layanan kesehatan kepada pasien, kepada klien, agar tetap aman dan nyaman mereka itu. Bagaimana di mana? Tentunya tadi di praktek mandiri keperawatan kita. Atau ketika kita belum praktek mandiri keperawatan, berikanlah home care, layanan home care, bekam home care, home visit, ya kan? Kalau saya melihat home care ini, home care bekam, peluangnya sangat-sangat besar, sahabat semuanya. Jadi gini, di Indonesia ini, mana sih kota yang terbebas dari kemacetan? Pasti hampir semuanya macet rata-rata, ya kan? Jadi berangkat kerja, naik kendaraan macet, capek. Pulang kerja naik kendaraan macet-macetan sampai rumah. Badan pegel semua di rumah. Kemudian pengen teratur bukan gitu. Datang ke
praktek mandiri keperawatan. Datang perjalanan, ya kan, macet-macetan juga. Setelah sampai di prakteknya tadi, praktek mandiri, ngantri, nunggu lama, capek. Kemudian setelah dibekal, selesai bekal, enak badannya. Pulang ke rumah, naik kendaraan macet lagi sampai rumah, capek lagi. Nah ini. Sehingga mereka lebih sering memilih untuk panggilan. Nah, ini ketika kita bisa memberikan layanan ini, home care bekal, ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Tentunya kita harus memberikan value nilai lebih pada praktek kita. Bagaimana agar praktek kita ini beda dengan yang lainnya, bekal panggilan yang lainnya. Ya, link namanya, bekal keliling, beda dengan bekal keliling-keliling lainnya. Kita lebih profesional, bisa dengan memberikan layanan yang profesional, standar medis, ya kan, keamanan dan kenyamanan pasien insya Allah akan terjamin. Nah, ini menjadi peluang besar kita semuanya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa memilih bekam? Karena bekam itu tidak hanya untuk mengobati, bukan hanya efek kuratif, tetapi juga mampu untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan. Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bekam itu bisa. Sehingga dengan kita tahu manfaat ini, maka kita akan berpikir bahwasanya bekam ini adalah peluang terbaik. Kenapa? Karena pasar kita nanti itu tidak hanya orang-orang yang sakit saja, tetapi orang sehat pun menjadi pasar kita. Karena mereka akan datang ke tempat kita untuk bisa menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan. Kan sebulan sekali. Sehingga pasar kita akan lebih luas gitu. Bukan hanya sedikit, tapi lebih luas. Dan orang yang sakit nanti ketika kita bekam tersebut, selesai tidak bekam lagi tidak. Dia akan tetap menjaga kesehatannya dengan apa? Rutin bekam sebulan sekali. Kalau kuratif bisa 2 pekan sekali. Kalau untuk promotif sebulan sekali. Jadi ini peluang yang sangat luar biasa, peluang yang insya Allah sangat bagus ya untuk kita jalankan. Karena klien-klien akan datang ke tempat kita tanpa harus mereka menunggu sakit. Nah, gitu. Jadi pasar kita itu lebih luas, lebih besar gitu kan. Ada orang sehat, orang sakit. Nah, itu. Orang sembuh dari sakit, butuh perawatan rehabilitasi bisa. Tuh, sehingga inilah peluang kita. Dan yang terakhir adalah minimal efek samping. Bekam menjadi salah satu terapi yang minimal efek samping. Ini banyak riset yang menyatakan bahwa memang relatif efek sampingnya sedikit. Asal dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan SOP. Bagaimana SOP-nya? Nah, itu dibahas pada pelatihan ya. Maka insya Allah nanti kabarnya Bu Rifka juga akan mengadakan pelatihan komplementer salah satunya bekam. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti untuk bisa kita sharing bersama dalam pelatihan ya. Nah, bekam, kita bicara bekam, saya ingin membahas sedikit ya tentang bekam, mengenalkan sedikit ya, bukan mengajari, tapi mengenalkan sedikit tentang bekam. Apa sih keistimewaan dari bekam itu kan gitu. Biar kita semakin, ternyata bekam ini bagus nih untuk kesehatan. Gitu. Nah, bekam apa sih bekam? Kalau boleh saya katakan, bekam itu adalah sebuah wasiat ataupun wasiat yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena bekam ini dibawa oleh manusia istimewa dan saat peristiwa istimewa. Siapa manusia istimewa? Manusia istimewa adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sebagai Muslim meyakini betul bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Ya. Nah, kemudian peristiwa yang istimewa apa? Pada saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad diangkat ke langit dalam satu malam. Mana ada orang yang bisa naik ke langit. Ini peristiwa yang sangat istimewa. Maka wasiatnya atau oleh-oleh yang didapatkan Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu pun istimewa. Apa itu? Bekam. Pada saat Isra Mi'raj
Rasulullah bersabda, "Bagaimana aku diisrakan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatku untuk melakukan petang atau hijabah." Jadi ini adalah perintah dari malaikat. Malaikat memerintah tentunya bukan atas dasar dirinya, tetapi atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Maka bekam ini menjadi pengobatan atau terapi yang istimewa. Maka kita harus jaga keistimewaan bekam agar tetap istimewa seperti Yogyakarta. Nah, apa itu bekam? Jadi bekam itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, bekam adalah pengeluaran darah dari permukaan kulit perifer. Jadi ini yang membedakan teman-teman semuanya. Ingat, kata kuncinya adalah kulit perifer, bukan vena ataupun arteri, sehingga darahnya bukan darah segar yang dikeluarkan, tetapi memang benar-benar sampah yang sudah tidak digunakan tubuh lagi. Ini yang dikenal dengan istilah CPS, causative pathological substansi. Sehingga kalau kalau kita jabarkan apa sih bekam itu? Bekam adalah pengeluaran darah dari permukaan kulit dengan jalan penghisapan, kemudian perlukaan ringan pada kulit bagian luar, kemudian penghisapan kembali sampai darah keluar. Jadi di sini ada 3 kata kunci, Bapak Ibu. Pertama adalah pengeluaran penghisapan. Pertama adalah penghisapan. Kedua, perlukaan. Ketiga, penghisapan kembali. Jadi ini metodenya. Metodenya adalah penghisapan, pengeluaran darah melalui sayatan atau tusukan, ketiga penghisapan kembali. Atau dengan kata lain, cupping, puncture, cupping. Sehingga metode yang kita gunakan adalah metode CPC. Jadi cupping, puncture, cupping. Itu adalah bekam. Nah, bagaimana prosesnya bekam? Caranya, nah itu nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Kita hanya sebatas mengenal saja ya. Kenalkan. Oke, kemudian, nah jenis-jenis bekam itu apa aja toh? Jadi jenis bekam itu sebenarnya ada banyak ya. Ada mulai dari bekam kering, bekam basah, kemudian ada bekam luncur, dan ada bekam bambu, bekam api, dan lain sebagainya. Nah, di sini klasifikasi bekam ada berdasarkan tekniknya tadi. Kalau tekniknya ada bekam kering, basah, atau wet cupping, atau flash cupping, atau bekam luncur. Ini juga bisa menggantikan mincit sebenarnya, menggantikan kerokan. Ya, jadi kulit dilumuri dengan minyak zaitun, kemudian disedot sedang, kemudian ditarik. Nah, itu searah meridian ya. Jadi inilah yang disebut dengan bekam luncur. Jadi ini banyak sekali bekam. Namun dari sekian banyak bekam ini, kalau saya merekomendasikan adalah bekam basah. Karena efeknya sangat luar biasa. Tapi tergantung kondisi pasien ya. Jangan semua pasien langsung dibekam basah. Perlu pengkajian terlebih dahulu. Maka dari itu, agar tahu indikasi dan kontraindikasinya, maka memang harus pelatihan gitu ya. Nah, kemudian ada berdasarkan kekuatannya, kekuatan sedotan. Ada sedotan yang ringan, kuat, ya, dan sangat lemah. Kapan itu dilakukan? Nah, atas indikasi pasiennya. Tidak bisa semua pasien dilakukan penyedotan yang kuat. Sakit nanti malah badannya sakit semua. Bukan sehat malah sakit. Tidak bisa dilakukan lemah semua sedotannya. Tidak bisa. Ya, harus tahu trik-triknya bagaimana. Kemudian metode suctionnya ada yang dengan manual ya, sedot. Ada yang dengan otomatis, tinggal pencet. Ada yang nyedotnya itu dengan api. Inilah yang disebut dengan bekam api. Kemudian ada terapi tambahan. Jadi di slide pertama tadi kan saya lihatkan ada bekam dengan needle ya, needle atau jarum akupuntur ya. Tuh. Atau dengan moksa itu juga bisa, herbal dan lain-lain. Kemudian ada nih sesuai dengan kondisi dan area. Nah, ini yang menarik ini.
kondisi dan area. Biasanya bekam itu bisa untuk female dan male. Apa itu female artinya? Perempuan ya, male laki-laki. Jadi bekam bisa untuk masalah-masalah reproduksi. Bagi kewanitaan, masalah kewanitaan ataupun kepriaan. Kepriaan. Ya, kelaki-lakian ya. Jadi masalah misal, masalah untuk perempuan, mens tidak lancar. Ya kan? Sekarang kan banyak sekali menstruasi yang tidak lancar. Nyeri head, terlalu nyeri ya kan, atau disminor itu bisa bekam, bisa insya Allah. Kami sedang riset juga ini bekam untuk masalah menstruasi. Nah, insya Allah nanti akan segera terbit ya. Tuh. Kemudian ada untuk laki-laki juga ya, biar perkasa ya kan, biar untuk kuat. Karena memang terbukti, saya baca artikel, dua artikel bahwa bekam ini bisa ternyata memperbaiki sperma. Spermanya yang sedikit tambah jumlahnya. Yang awalnya lemah kuat. Yang awalnya dia maaf ya, ejakulasi dini dia akan lebih strong. Jadi memang benar ada risetnya, ada artikelnya. Itu secara ilmiah terbukti. Kemudian tambah lagi bekam ini juga bisa mampu untuk mengatasi ini apa namanya masalah kecantikan. Jadi ada estetika, namanya bekam estetika. Jadi yang jerawatnya banyak dibekam, kemudian pengen cantik. Nah, ini peluang yang besar sebenarnya untuk para ibu-ibu. Ibu-ibu nanti perawat ibu-ibu ya membuka membuka praktek mandiri ini spa bekam, kan? Datang dipimbat, kemudian bekam wajah, keluar-keluar seger, pijat, aroma terapi, mulut enak, nyaman sekali. Jadi bekam cantik tapi tetap sehat. Ini nanti ya, kan itu. Ini menjadi peluang yang besar untuk kita sebagai perawat. Nah, apa saja yang bisa dibekam? Tentunya banyak sekali. Nanti kita bahas. Nah, kemudian ini ada bentuk macam-macam kop, ya, banyak sekali macam-macam bentuk kop ya. Kemudian ini langsung aja ada tekanan negatif, alat tekanan negatif. Ya, tadi ada sedotan secara langsung, ada yang tinggal dicat elektrik, ada dengan api. Nah ini keutamaan bekam, Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita memilih bekam? Apa sih keutamaannya? Kalau boleh saya katakan, karena saya sebagai Muslim ya, kami pada Muslim itu meyakini betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi di sini saya menyatakan bahwasanya keutamaan bekam itu ada dua sisi, yaitu sisi ilahiyah dan sisi ilmiah. Bagi seorang Muslim wajib memahami sisi ilahiyahnya dan ilmiahnya. Bagi yang non-Muslim mungkin bisa memahami tentang sisi ilmiahnya. Yang saya sampaikan adalah sisi ilahiyahnya, bahwasanya seorang Muslim, kami sebagai Muslim wajib mengikuti atau meyakini apa-apa yang telah disampaikan oleh uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Jadi beliau bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah dan husnul bahri. Nah, ini. Jadi hijamah dan husnul bahri. Jadi bekam ini merupakan pengobatan yang paling baik, pengobatan yang ideal. Jadi kita meyakini betul akan hal ini. Gitu. Tetapi balik lagi, karena saat ini adalah zaman ilmiah ya, apa-apa harus ilmiah, maka kita juga harus terus menggali bekam ini secara ilmiah. Maka di sini juga bekam ternyata banyak sekali riset-riset yang sudah menyatakan bahwa bekam ini tidak hanya mampu mengatasi masalah kuratif atau pengobatan, tetapi juga dia mampu sebagai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sehingga inilah yang membuat bekam ini, Masya Allah, luar biasa sekali, beda dengan terapi lainnya. Ya, nih, bekam. Kemudian alasan kedua, kenapa kita mempelajari bekam? Karena ini, kalau kami seorang Muslim ada hukum, ya hukum untuk mempelajari sesuatu. Dan di sini hukum mempelajari bekam itu adalah hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Itu seperti hukum sholat jenazah.
Jika di dalam suatu daerah itu ada jenazah, kemudian ada satu orang yang mewakili sholat jenazah, maka gugur semua kewajiban orang-orang yang ada di desa tersebut. Tapi jika tidak ada satupun yang menyolati jenazah tersebut, maka dosa semua satu kampung. Begitu juga seperti bekam, fardu kifayah. Jika di dalam satu daerah di kampung ada satu orang yang sudah mempelajari tentang pengobatan bekam, maka gugur kewajiban orang-orang kampung itu. Tetapi ketika belum ada satupun yang mempelajari tentang bekam, maka dosa semua satu kampung itu. Masya Allah, inilah sangat pentingnya sekali untuk belajar bekam. Ya, belajar bekam yang bukan autodidak ya, benar-benar belajar bekam dari ahlinya, dari pakarnya, sehingga nanti benar-benar tersertifikasi legal gitu. Sekarang banyak sekali penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bekam, insya Allah. Itu ya. Nah ini dasarnya kenapa kita harus mempelajari bekam. Kemudian proses bekam, nah ini Bapak Ibu saya ingin sampaikan ini sedikit ya. Proses bekam. Proses bekam tadi di awal saya sempat singgung ya, ada 3 tahap, ada 3 proses ya. Yang pertama adalah penghisapan atau cupping. Kedua adalah perlukaan atau puncture. Ketiga adalah cupping atau penghisapan kembali. Jadi ada 3 tahap, ada 3 fase. CPC, cupping, puncture, cupping. Nah, cupping pertama 3 menit. Nah, itu yang harus kita pelajari lebih lanjut nanti ya. Jadi tidak boleh 1 jam. Wah, nanti melepuh semua kulitnya. Bahaya, nggak boleh. Maksimal 7 menit. Ya, karena nanti kalau tidak akan terjadi malpraktik malah ya. Malah jadi efek samping yang nggak baik gitu. Kalau terlalu kelamaan. Nah, bagaimana prosesnya nanti akan kita bahas pada pertemuan atau pelatihan berikutnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah sahabat semua Bapak Ibu, di setiap proses bekam itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Pada saat cupping bekam, ini yang membedakan bekam kita dengan bekam Cina. Kalau Cina itu metodenya pakai PC. Dia kulit seger tanpa di cupping dulu, tanpa diisep dulu, langsung ditusuk. Setelah itu baru disedot. Beda dengan kita menyedot dulu, baru menusuk, baru menyedot. CPC. Kan? Nah, ternyata pada sedotan-sedotan yang kita lakukan, setiap proses yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Saya ingin sampaikan, yang pertama adalah ada efek pada saat cupping pertama, ada efek analgesik. Apa itu analgesik? Anti nyeri. Sehingga ada orang yang nyeri leher karena hipertensi, ketika dibekam baru disedot pertama, nyerinya sudah berkurang. Kenapa? Karena dia, jadi gini, respon saraf, nyeri itu kan ada diatur oleh hipotalamus, ya kan? Memberikan rangsang nyeri. Nah, ketika ada nyeri, kemudian ada nyeri lagi yang kita buat, maka dia akan bingung, ini nyerinya yang mana ya, yang harus saya terima, sehingga dia bingung, sehingga disinilah nyeri berkurang. Atau dengan kata lain juga, ketika disedot akan menimbulkan akan apa namanya, hipotalamus akan memproduksi yang namanya hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Hormon kenyamanan. Sehingga ketika dibekam, seorang itu akan nyaman, nyerinya akan berkurang. Selain itu, pada saat bekam, itu kan yang disedot adalah kulit. Kulit itu ada bagian-bagiannya, epidermis, dermis, dan hipodermis. Bagian bawah epidermis itu ada yang namanya keratinosit. Ketika keratinosit ini terstimulus oleh cupping, oleh sedotan bekam tadi, maka dia akan menghasilkan endorfin. Endorfin inilah yang akan mengurangi nyeri. Gitu. Jadi endorfin ini tidak hanya dihasilkan oleh otak, hipotalamus, tetapi juga oleh kulit. Maka disinilah nanti menjadi perhatian, kalau bekam itu nggak boleh nusuknya dalam-dalam. Nggak boleh nyedotnya kuat-kuat. Nah, ya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Kemudian bekam pertama itu juga mampu nih untuk keping pertama, sedotan pertama itu juga mampu untuk memproduksi darah baru. Sehingga orang yang apa namanya anemi ya, anemi yang standar ya, bukan anemi yang parah ya, anemi yang masih bisa ditangani, maka cukup dengan bekam kering insya Allah akan menambah HB-nya. Jadi ini penelitian yang sudah kami lakukan, memang terbukti bekam meningkatkan HB. Prosesnya gimana? Jadi pada saat ikat sedot pertama itu kan apa namanya terjadi hipoksia jaringan. Jadi di kap pertama itu kulit akan mengalami hipoksia, kekurangan oksigen. Pada saat kulit kekurangan oksigen, dia akan teriak-teriak, tolong, 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 kurang oksigen. Kemudian ada pahlawan datang, namanya H1-alpha, hypoxia inducible factor. Ya, H1-alpha ini akan memerintahkan kepada ginjal, ginjal tolong memproduksi darah. Akhirnya ginjal mengeluarkan namanya erythropoietin. Ya, kemudian kedua pada saat puncture. Apa yang terjadi pada saat puncture? Tentunya banyak sekali efeknya. Pada saat kulit itu sudah disedot, kemudian dibuka kapnya dan ditusuk. Bisa ditusuk atau sayat, tapi saya tergantung kondisi pasiennya ya. Simpelnya enaknya adalah monggo bisa puncture ya, puncture atau tusuk, ditusuk. Nah, pada saat terjadi penusukan apa yang terjadi? Pertama adalah ketika terjadi penusukan di sana, maka akan terjadilah pengeluaran tambah-tambah metabolisme. Melalui apa? Jadi gini, ketika ditusuk tubuh itu kan ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu dia ada namanya ada epitelnya ya. Ada apa namanya epitelnya ya, epitelium ya. Nah, dia itu kan dia akan elastis, bisa elastis dan tidak, tergantung usia seseorang. Tapi dia akan tetap elastis, ada faktor yang mempengaruhi, yaitu namanya nitric oxide. Tapi ketika tubuh memproduksi banyak nitric oxide, pembuluh darah kita akan tetap elastis. Gitu. Yang membuat pembuluh darah tidak elastis itu apa? Yaitu radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan menekan nitric oxide untuk turun nitric oxide-nya sehingga pembuluh darah tidak bisa elastis. Akibatnya apa? Kalau pembuluh darah tidak elastis, ya akan darah tinggi. Nah, maka dari itu, bagaimana caranya? Yaitu dengan bekam. Dengan bekam. Ya, jadi fungsi dari bekam ini nanti dia akan mampu mengeluarkan namanya nitric oxide. Pada saat apa? Nitric oxide itu akan keluar ketika tubuh mengalami luka atau ada penusukan yang terjadi pada tubuh. Sehingga dengan bekam akan terjadi penusukan, maka nitric oxide akan meningkat. Nitric oxide inilah yang nantinya akan menjadi membuat vasodilatasi pada pembuluh darah. Tidak hanya vasodilatasi ternyata. Ya, ternyata nitric oxide ini juga mampu untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Dia akan memberikan efek angiogenesis, ya, perbaikan. Kemudian untuk memperbaiki pembuluh-pembuluh darah yang rusak saat itu. Jadi inilah efek dari nitric oxide yang sangat luar biasa. Jadi semakin jadi berapa kali ditusuk, nah tergantung pasiennya juga. Kalau pasiennya hipertensi, ya kan, butuh nitric oxide banyak, maka banyak tusukan. Tapi kalau pasien DM, jangan banyak tusukan. Nah ini nanti ada trik-triknya ya. Ininya itu. Ketika ditusuk akan keluar nitric oxide yang akan melebarkan, salah satunya adalah memberikan efek pelebaran pembuluh darah. Kemudian apa lagi? Imunitas akan meningkat. Kenapa? Tubuh itu kan dijaga oleh sistem imun. Ada namanya makrofag yang selalu berkeliling di dalam tubuh kita. Ketika ada perlukaan atau port entry terbuka atau ada portal yang terbuka, maka si makrofag ini akan berjaga-jaga dan memanggil pasukan. Tolong, ini ada patogen yang akan masuk. Nah, pada saat bekam kan terjadi penusukan. Tetapi penusukan yang kita lakukan sebelum
kita tusuk, kita berikan dulu desinfeksi ya kan, sehingga area kulit yang kita tusuk insya Allah akan bersih dari patogen. Meskipun ada cuma sedikit. Padahal si makrofag sudah bersiap-siap. Ternyata nggak ada nih patogennya. Terus apa yang dilakukan makrofag? Yang satunya dia akan memakan LDL. Jadi LDL-nya dimakan. LDL itu apa? Apa namanya? Gampangannya adalah kolesterol jahat ya, yang sering disebut kolesterol jahat. Jadi LDL akan dimakan sehingga bekam juga dapat menurunkan kolesterol gitu. Tadi bagus untuk menderita hipertensi dan kolesterol. Serta imunitasnya akan meningkat karena banyak yang patroli gitu kan, makrofagnya. Dia semakin lebih kuat. Kemudian selanjutnya setelah ditusuk, apa yang terjadi? Disedot kembali. Pada saat disedot, inilah yang menariknya, sahabat semua. Sebenarnya yang keluar itu bukan darah, ya, bukan darah. Tapi apa? CPS, causative pathological substansi. Apa itu? Sampah-sampah metabolisme. Jadi setiap saat tubuh kita itu kan terdiri dari bagian terkecil adalah sel. Ya. Sel itu yang menghasilkan energi melalui mitokondrianya, ya kan? Nah, energi bisa dihasilkan melalui bahan bakarnya apa? Oksigen. Kemudian ada glukosa dan nutrisi. Nah, masuklah ke sel, ada oksigen, diolahlah itu, kemudian jadilah energi. Selain energi, ternyata hasil dari metabolisme itu ada sampahnya. Nah, namanya sampah metabolisme. Sampah ini kemudian dibawa oleh siapa? Dibawa oleh fenula atau vena ya. Kemudian masuklah berkeliling, diolah, di apa namanya? Diolah, dibersihkan, difiltrasi di ginjal. Sehingga ketika banyak sampah di dalam tubuh kita, maka itu akan memperberat kerja ginjal kita. Maka dari itu, agar sampah tidak banyak menumpuk dan diolah oleh ginjal, maka dilakukanlah bekam. Dengan bekam, sampah ini akan disedot keluar melalui kulit. Nah, gitu ceritanya. Oke, jadi ini sebenarnya masih panjang ya, tapi saya singkat sedikit saja seperti itu. Semoga bisa kita pahami bersama. Itu proses bekam. Banyak sekali. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini ada lagi yang menarik ya, yaitu ini bekam bekam dan ginjal. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu kan ada organ-organ yang berfungsi untuk filtrasi ya. Salah satu contohnya adalah ginjal dan kulit. Nah, saya contohkan ginjal dan kulit. Ginjal itu kan mengolah filtrasi ya, tadi sampah-sampah difiltrasi, difilter di ginjal, kemudian keluar melalui urin, lewat urin gitu ya. Tetapi kulit itu keluar melalui keringat. Nah, kulit dimaksimalkan filtrasinya dengan disedot melalui bekam, proses bekam. Bedanya apa? Kekuatan filtrasi ginjal ya yang dilakukan oleh glomerulus itu kekuatannya hanya 10 mmHg. Sedangkan ketika kulit disedot dengan alat bekam, kekuatan filtrasinya dia akan meningkat mencapai 163 sampai 433 mmHg. Artinya apa? 16 sampai 43 kali lipat dari kekuatan filtrasi glomerulus di ginjal. Maka rata-rata 30. Maka disinilah dengan bekam 1 bulan sekali atau 30 hari sekali itu sudah bisa membantu kerja ginjal. Ada yang mengatakan bekam ini adalah ginjal plus plus. Maka inilah Bapak Ibu semuanya keutamaan dari bekam. Maka Rasulullah itu menyebutkan cukuplah bekam sekali, sebulan sekali, tanggal 17, 19, 21 itu cukup sebenarnya untuk membantu kerja ginjal agar ginjalnya tidak teriak-teriak saat kita. Oke, kemudian yang kedua substansi atau zat yang dikeluarkan. Kalau ginjal itu hanya mengeluarkan hidrofilik. Apa artinya? Zat yang larut air. Ya kan? Kolesterol itu nggak larut air, sehingga kolesterol nggak bisa keluar melalui ginjal. Tapi di kulit itu yang keluar tidak hanya hidrofolik, tetapi juga ada hidrofibik. Apa itu? Zat yang tidak larut air atau larut lemak. Contohnya kolesterol. Disinilah ada LDL juga nanti akan keluar. Inilah bedanya ginjal dengan bekam.
Maka ada yang menyebutnya bekam itu ginjal plus plus karena zat yang dikeluarkan itu banyak gitu. Kemudian fungsinya sebenarnya masih banyak ya. Fungsinya itu kalau ginjal hanya untuk membersihkan dari limbah metabolik, kalau bekam itu sudah mampu untuk terapetik ya, untuk menjaga kesehatan juga gitu. Nah, lanjut waktu berbekam. Nah, ini tadi sempat saya singgung sedikit bahwasanya berbekam sebulan sekali sebenarnya cukup untuk promotifnya dan preventif di tanggal 17, 19, 21. Tapi tidak menutup kemungkinan bekam bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ya. Ini untuk waktu berbekam. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah menyuruh bekam di tanggal 17, 19, 21? Kenapa? Nah, sangat-sangat ilmiah. Ilmiahnya apa? Sekarang banyak artikel yang meneliti tentang keutamaan bekam di tanggal 17, 19, 21. Tanggal 17, 19, 21 itu bertepatan dengan bulan purnama ya. Bulan purnama tanggal 15 hingga setelah itu setelah purnama. Nah, fakta menariknya adalah pada saat bulan purnama ternyata medan magnet sangat bergejolak gitu kan. Kemudian apa? Bulan purnama itu cahayanya terang benderang itu akan mempengaruhi hormon di dalam tubuh kita. Salah satu hormon yang terpengaruh adalah melatonin. Padahal tubuh kita butuh melatonin untuk apa? Regenerasi sel, kemudian vasodilatasi pembuluh darah. Maka faktanya banyak penelitian kejadian stroke dadaan, kemudian sudden death kematian mendadak, migrain yang meningkat, aborsi atau keguguran itu juga terjadi banyak di bulan purnama. Setelah purnama, maka disinilah purnama itu membuat tubuh kita lemah. Bagaimana caranya? Berbekam. Karena pada saat purnama pembuluh darah kita menyempit, darah bergejolak, maka bekamlah sehingga nitric oxide akan keluar, pembuluh darah akan melebar. Ini riset ya, efektivitas bekam di tanggal sebelum purnama dan setelah purnama. Ternyata lebih efektif pada saat setelah purnama. Gitu. Nah, ini penelitian yang kami lakukan juga ya. Kami membandingkan antara bekam di tanggal sunnah dengan tanggal non sunnah. Ternyata untuk vital sign bagus di tanggal sunnah. Gitu. Ini penelitian yang kami lakukan. Kemudian, nah ini keamanan dan kualitas bekam, teman-teman semuanya. Jadi memang bekam itu harus dilakukan dengan aman ya, karena ini berhubungan dengan prosedur invasif perlukaan. Jadi kita harus menjaga bekam ini agar tetap aman dan berkualitas. Ini kami menulis jurnal a model to standarisasi safety and quality of care to for cupping therapy. Jadi alhamdulillah sudah terpublikasi di jurnal internasional dan alhamdulillah masuk di Q1. Alhamdulillah. Sehingga ini bisa dibaca banyak orang sehingga menjadi referensi sehingga bekam ini akan lebih banyak dikenal secara ilmiah. Nah, dalam penelitian kami apa yang kami soroti ada 4, yaitu untuk menjaga kualitas keamanan dan bekam ini ada 4, yaitu terapisnya, praktek, lain dan benar. Terapisnya tentunya orang yang benar-benar berilmu, tahu ilmunya. Jadi perlulah pelatihan, gitu kan. Tidak bisa tidak pelatihan, tidak bisa kita melihat YouTube autodidak, tidak bisa. Ya, harus ikut pelatihan. Dan prakteknya, nah ini praktek dilakukan dengan sesuai standar prosedur yang disepakati oleh profesi. Kalau perawat nanti, alhamdulillah kemarin saya juga menulis buku Weight Cupping for Nursing, Cupping for Nursing. Insya Allah kalau nggak bulan ini bulan Maret terbit. Kemarin Januari masuk percetakan, ini baru finishingnya dipercetakan. Semoga Maret bisa terbit. Di sana sudah saya cantumkan ada SOP-nya, SOP bekam sesuai dengan keperawatan dan diagnosis apa saja yang bisa dibekam. Saya berikan penjelasan secara ilmiah. Kemudian titik-titiknya bekam. Gitu. Nah, kemudian pasiennya juga harus kita kaji ya. Ada beberapa pasien yang tidak bisa kita bekam. Ini masuk dalam kategori indikasi dan kontraindikasi nanti.
Ini harus butuh pelatihan khusus. Dan dokumentasi ini juga jangan lupa ya, karena penting sekali untuk melakukan dokumentasi. Kemudian kesimpulannya, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya bekal ini yang kita lakukan nanti tidak hanya mampu menyehatkan fisik kita ya. Ketika kita sebagai bisa melakukan bekal diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita. Sehingga fisik kita terjaga kesehatannya, pikiran kita juga, hati kita lebih tenang ya, pikiran lebih nyaman, rileks, karena bekal juga menurunkan stres. Kemudian tidak hanya itu, kita praktek bekal mendatangkan memperbaiki kesehatan finansial kita. Nah, inilah yang disebut dengan cupping trainer. Jadi demikian sahabat semua, Bapak Ibu semuanya untuk materi hari ini. Jika kurang, mohon